Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji syukur, Tuhan memberkati, damai, damai, damai sejahtera bagi kita sekalian. Halo semuanya, Shalom, Dor. Senang sekali ya di hari yang baru ini, Pastor kembali menyapa yang terkasih ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, semua yang terberkati. Halo, apa kabar? Apa kareba di saat ini? Baji-baji ngaseng, semua sehat selalu ya, sukacita dan segar bugar. Kami hadir melayani untuk memuji Tuhan, biar setiap pendengar boleh mengalami keteduhan hati, mengalami ketenangan dan kedamaian. Saudara yang sedang galau, sedang sedih, sedang susah, firman Tuhan lewat pujian datang akan menguatkan setiap Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara juga bisa menjadi tim dengan membagikan link tautan ini, dan orang lain bisa masuk dan mereka sama-sama boleh merasakan, boleh mengenal, boleh tahu siapa Tuhan Yesus, dan pastinya mereka juga boleh menerima rahmat, kasih, pengampunan dan keselamatan daripadanya. Amin. Ini adalah layanan doa dan ucapan syukur bagi Anda. Bagi Anda? Biasanya bagi Tuhan. Ya, saya diberkati Tuhan. Saya mau memberikan ucapan syukur bagi saudara-saudara sekalian. Biar semua saudara juga boleh mengalami namanya berkat Tuhan. Hore! Wis, ada yang memuji, bajunya bagus ye. Merah-merah nih ya. Secara khusus saya ucap terima kasih ya. Saya mendapat berkat kado ulang tahun 2 pieces baju batik, satu warna merah, satu warna putih abu-abu begitu, nanti dipakai lagi ya. Dan juga di dalamnya saya ada yang kasih ini, isinya ada
amplop. Puji Tuhan, Pastor dapat berkat batik dan juga isinya amplop. Ini ada sejumlah uang. Terima kasih kepada Ibu yang terkasih Mardiningsi atas kiriman baju batiknya 2 dan juga berkat Tuhan dalam amplop ini. Puji Tuhan, seperti saya katakan bahwa semua berkat yang saya dapatkan, saya juga rindu untuk memberikan ucapan syukur kepada Anda atau kepada orang-orang yang saya layani nanti saat kebaktian diadakan di Balikpapan. Oleh sebabnya, saya terimakan benih-benih berkat ini. Nanti saya akan membelikan beras. Dan semua beras-beras itu saya akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai tanda ucapan syukur buat mereka karena Tuhan sudah memberkatiku. Kalau dalam nanti tanggal 25 Maret ya, Pastor masuk usia 47 tahun, tidak mungkin saya bisa masuk di tahun ini kalau bukan karena rahmat Tuhan. Sebentar saya akan bacakan 1, 2, 3 ayat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil saya yang dulu sakit tetapi tidak meninggal, hidup. Dan untuk apa? Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang mendengar sebentar, kalau di antaramu ada yang sakit, firman yang saya baca sudah menyembuhkan saya. Dan ketika engkau sakit, engkau mendengar, tidak mustahil rahmat, kebajikan, kemurahan Tuhan akan mendatangi saudara. Dan engkau juga tidak akan mati oleh penyakit, tapi akan hidup oleh menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Puji syukur, puji Tuhan. Hari ini Pastor live-nya kemungkinan tidak panjang, pendek saja, tetapi saudara-saudara bisa mendapatkan doa-doa yang sangat berkuasa untuk kehidupan Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua orang membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang yang menyinari langkah setiap manusia. Berbahagialah kita hari ini yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini juga menjadi sinar terang bagi setiap orang. Silakan saudara punya kesempatan, bagikan link ini, tautan ini, share sebanyak-banyaknya, tap layar, posting ulang, dan juga like, biar bersama-sama kita boleh merasakan kasih Tuhan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, amin. Terima kasih. Ayo, silakan saudara-saudara memberikan Pastor Andi semangat ya. Mana like-nya, mana komennya, mana tap-tap layarnya. Yeay. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah karena hati kami rindu akan firman-Mu. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi semua umat manusia yang datang kepadanya, tidak ditolak,
tetapi akan diberikan cahaya, kehidupan, dan yang baru, penuh dengan damai yang melimpah, hati yang bersyukur. Bless you, Rina, Ridwan Simanjuntak, dan semuanya. Banyak banget nih yang kasih Pastor Andy gift. Makasih banget ya, puji Tuhan. Tolong tetap di tap layar anku. Yes, firman Tuhan selalu menjadi terang dan pelita jalan orang benar. Mana pribadi benar Tuhan Yesus? Saya. Mana anak Tuhan Yesus? Saya. Bilang kanan kiri, ketik rame-rame, saya anak Tuhan Yesus. Amin. Anak Tuhan Yesus yang diberkati. Puji Tuhan. Sama-sama katakan diberkati. Ketik rame-rame, diberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ketika momen di bulan Maret ini, ketika orang Kristen berulang tahun, ya, atau suasana-suasana itu, biasanya saya pun juga pernah ucapkan ataupun kita dengarkan ayat-ayat emas, di antaranya yang kita sering ucapkan itu katakanlah Amsal pasal 3 ayat yang ke-16, ya. Ini bunyinya ayat firman Tuhan yang biasa diucapkan, dibagikan ketika saudara, keluarga, anak Tuhan yang berulang tahun. Dikatakan Amsal 3:16, umur panjang ada di tangan kanannya, amin. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, amin. Lanjut ayat 17 sampai 18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata, amin. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Berbahagialah setiap Bapak Ibu yang menyaksikan ini juga ada di momentum bulan yang sama, bulan Maret, ulang tahun. Tapi saudara, di bulan apapun juga, semua bulan diberkati Tuhan. Yang penting kita percaya apa yang Tuhan janjikan, bukan percaya ramalan, bukan percaya sio, bukan percaya bintang, bukan percaya kepada orang-orang pintar atau pesugihan. Percayalah kepada firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percaya kepada hamba-hamba Tuhan menyerahkan firman-Nya, maka engkau akan hidup dan disebut beruntung, dan engkau akan dipimpin oleh kebenaran kepada segala kebenaran. Jadi saudara, saya ucapkan hari ini yang ulang tahun, yang sedang bahagia, ya, ayat-ayat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih, ya. Karena rasanya yang pemirsa yang terkasih yang ada menyaksikan channel Pastor Andy Simon TV maupun di TikTok, YouTube, di Facebook, Telegram, di WhatsApp, ini ada banyak yang ulang tahun di bulan Maret. Ayo kita absen. Siapa yang ulang tahun di bulan Maret? Saya. Kalau itu saudara ketik Maret, biar Pastor tahu seberapa besar
grafiknya jumlahnya orang-orang yang ulang tahun di bulan Maret ya. Wah, nggak ada yang ketik, kasihan. Ada, oh mulai tuh. Saya. Anakku juga, saya ulang tahun hari ini, happy birthday. Ada yang pas hari ini ada tanggal 27, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada juga yang tanggal 24, ya. Kemarin ada seorang tamu yang hadir di tempat kami ulang tahun 24. Saya dipeluk dan beliau berkata, Pastor izin saya mendahului 1 hari ya. Karena Pastor 25, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, ayat-ayat tadi itu kiranya menjadi kado rohani bagi saudara semua yang ulang tahun di bulan Maret ini. Atau di bulan manapun, firman Tuhan tidak berubah. Kasih setianya selalu, rahmatnya menyertai kita semua. Amin, amin. Namun Bapak Ibu terkasih, Pastor sendiri dalam ketika masuk di momentum ini, saya punya kesan atau pengalaman yang berbeda. Apakah itu? Agak sedih-sedih nih. Ya, namanya kita sharingkan kebaikan Tuhan itu tidak selalu harus yang bahagia. Ada juga pengalaman-pengalaman yang sedih. Itu dulu saya ini penyakitan. Dulu saya sakit-sakitan. Bahkan sudah komplikasi. Beberapa kali saya harus tidak ada lagi di dunia ini oleh karena sakit, pernah juga overdosis, pernah terpapar virus, pernah sampai SGOT, SGPT saya tinggi banget, sampai disuruh bed rest 2 bulan oleh dokter, ginjal saya bermasalah, saya diserang virus hepatitis, banyak sekali saya dulu banyak sakitnya. Kalau hari ini saya masih bernapas, masih hidup, itu karena Tuhan memberikan saya firman-Nya bahwa saat saya membaca firman itu seperti Tuhan sedang berbicara kepada pribadi saya. Sebagian saudara yang di YouTube mungkin sudah tahu, tetapi izinkan saya mau share kembali, ini bukan hanya informasi tapi ada impartasi kesembuhan, pengharapan, dan sebuah pengalaman bersama Tuhan. Khususnya yang sedang menyaksikan ini, yang sedang terbaring lemah sakit. Yang ngomong ini juga pernah sakit. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Sehingga dapat menyembuhkan saya dari sakit. Dan hari ini saya akan bagikan firman ini kepada saudara di Time for Bible. Yeay! Kesukaanku, kesukaan kita, kecintaan kita, kecanduan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Banyak tuh yang tadi saya ngomong, dan banyak sekali yang masukkan form-form doa di kolom komentar. Ayat yang saya bacakan, saudara silakan buka jika bisa. Kalau tidak bisa, silakan dengarlah. Karena ayat ini saya disembuhkan, dan ketika saya perkatakan akan ada impartasi bagi orang-orang sakit, mereka juga tidak mustahil
akan mengalami berkat kesembuhan. Kitab Mazmur pasal 118 ayat 17 sampai 18. Puji Tuhan. Saya membacakan, saudara silakan ditulis, diketik di kolom komentar. Kitab Mazmur pasal 118 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan ini buat kita semuanya. Ada tertulis, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Dan hari ini saya kembali membacakan ayat ini. Roh Kudus akan menuntun saudara sekalian, di hatimu kebenaran ini menjadi hidup. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, dengarkan suara ini menjadi air hidup bagi saudara. Bahwa penyakit yang ada di tubuhmu saat ini tidak akan membuatmu mati. Dengan iman kita katakan, akan menjadi sebuah pengalaman spiritual, kesaksian bagaimana saya di dunia ini boleh merasakan kuasa firman yang hidup. Iya, rasanya beberapa ini ya cukup saja deh. Entahlah ataukah jaringan apa yang lain lancar ya. Harap bisa kembali normal. Puji Tuhan. Baik, saya masih akan lanjutkan kembali. Kalau kita ini didikan itu untuk seorang bapak ketika mengajar anaknya, dia menghendaki anaknya binasa. Demikian pun Tuhan adalah Bapa yang baik. Saat kau hari ini ada di bagian sedang dalam didikan, diajar oleh Tuhan, keras banget. Percayalah, yakinlah, satu hal yang pasti, kau tidak dibawa Tuhan kepada maut dan kebinasaan. Didikan yang Tuhan berikan kepada kita seperti Bapa kepada anaknya, supaya kita menjadi anak, bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak terdidik yang akan mewarisi kerajaan sorga. Saya beri contoh satu saja, yaitu di dalam kitab suci ada satu cerita tentang Yunus. Sebagian saudara ingat, sebagian mungkin hafal, sebagian mungkin baru dengar kisah ini. Yunus contoh yang sangat baik ketika
dia itu dididik oleh Tuhan. Sampai dia masuk namanya perut ikan, kematian, lembah kematian. Tetapi Tuhan mendidik dan tidak membawa dia. Kalau hari ini tubuhmu sebagai orang percaya anak Tuhan Yesus, bila belum waktunya tiba, maka penyakit tidak akan membawa engkau kepada maut atau kematian. Karena umur orang percaya bukan di tangan penyakit, bukan di tangan dokter, tapi di tangan Tuhan. Seperti kisahnya Yunus yang saya akan bacakan 2 ayat lagi. Yunus pasal 2, kita lihat ayatnya mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ada tertulis dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang firman Tuhan Yesus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan bersaksi kepadamu. Apa yang akan aku bayar? Keselamatan adalah hak pemberian dari Tuhan. Yunus ini mengucapkan janjinya kapan? Setelah dia itu ada dalam sebuah proses didikan. Di mana? Kalau kita sekolah, anak kuliah, didikannya ujian di kelas. Kalau praktek lapangan itu biasa langsung di medannya di mana? Di bagian yang akan ditugaskan. Tapi Tuhan kepada Yunus itu di dalam perut ikan. Lihat, berfirmanlah Tuhan kepada itu, dan ikan itu pun memutuskan Yunus ke darat. Aneh tapi nyata. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kematian. Saya teringat juga kisah Daniel. Daniel diuji imannya itu dalam puasa. Saya teringat dua kisah 3 pemuda bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Diuji imannya di dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Panas banget. Yunus dalam perut ikan, dalam penjara, dan banyak proses, dan hari ini proses untuk dijadikan indah. Saudara di mana? Jangan cengeng, jangan menyerah, jangan pasrah, jangan baper. Jangan kecewa sama Tuhan. Sama dia memang banyak alasan. Tapi sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk setia firman Tuhan. Ketika sekalipun engkau sudah berusaha benar, tapi ujian proses datang, itu semua untuk menunjukkan imanmu. Untuk menunjukkan bahwa engkau siap untuk menjadi kesaksian. Tapi hal yang kenapa saya lakukan ini? Kebaktian doa
dan ucapan syukur. Ucapan syukur untuk Anda, karena hidupku menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Berkat saya memberikan ucapan syukur kepada Anda. Seperti ini yang saya baca. Yunus setelah dia mengerti, kadang-kadang baik lebih lama dalam hidup seseorang karena dia belum mengerti. Semakin cepat seseorang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, semakin cepat itu badai diangkat. Semakin cepat proses berlalu. Tapi semakin mereka tidak mengerti maksud Tuhan di balik badai itu, kadang izinkan badai itu terus ada sampai mereka dikasih paham. Ujian itu tidak selalu jelek. Bahkan kalau ternyata ujian itu tujuannya jelas untuk naik kelas. SD naik SMP ujian, SMP mau naik SMA ujian, SMA mau lulus masuk perguruan tinggi ujian. Jadi ujian itu tidak buruk buat kita. Jangan salah sangka, jangan curiga, jangan negatif thinking sama Tuhan. Tuhan tidak merancangkan. Kalaupun hari ini engkau ada dalam dapur perapi yang menyala, engkau ada di gua singa, engkau ada di seperti situasi dalam perut ikan, itu tidak membawamu kepada kematian. Tapi lewat proses yang ada, yang saya alami, kita ajarkan, bahkan Tuhan Yesusku di padang gurun berpuasa tidak makan 40 hari. Dia tidak mati, tapi justru kesaksiannya mempermalukan iblis di kayu salib. Saya ucapkan selamat bersyukur, belajar bersyukur. Baik, pesta rasa sudah cukup dan kita aminkan firman Tuhan. Kalau sampai hari kita ada, bahkan engkau di situasi yang buruk, sakitkah engkau? Firman Tuhan datang. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Aku tidak diserahkan kepada maut oleh karena penyakit. Kalau Tuhan suatu hari Andi Simon meninggalkan dunia ini, saudara yang menyaksikan ini, satu hari matamu tertutup untuk selama-lamanya. Itu artinya waktunya pulang. Rumah di sorga sudah jadi. Orang benar meninggal bukan karena penyakit. Orang benar meninggal karena waktunya sudah tiba, rumahnya sudah jadi. Saya berdoa bagi setiap yang sudah dengar firman ini, diberkati sehat. Kalaupun ada bagian yang engkau harus belajar, belajarlah untuk mengerti apa di balik badai ini. Semakin cepat engkau paham, semakin cepat engkau keluar dari badai dan menjadi orang-orang yang mempunyai pengalaman dan siap pakai untuk jadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi semua gembala, hamba Tuhan, pendeta, sama-sama kita
melayani Tuhan. Akhir zaman ini begitu banyak jiwa-jiwa berbondong-bondong meninggal tanpa keselamatan. Kita tahu upah dosa adalah maut. Tanggalkanlah segala ego, merasa paling benar, paling suci, yang beda doktrin, beda organisasi, beda nama gereja, beda liturgi, kita anggap seperti sesat. Saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, berhentilah berpikir pikiran-pikiran seperti itu. Bukalah hatimu, lihatlah ladang sudah sangat kuning dan sudah sangat siap dituai. Dan Tuhan akan memakai pekerja-pekerja, anak-anak hamba-hambanya yang mau memberi diri dengan tulus melayani, tidak harap imbalan, tidak harap apa-apa. Kalau kita sadar hal ini, kita dapat kehidupan kedua. Kita tahu kita hidup hari ini bukannya kita lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita dan melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau itu saudara-saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat kesembuhan hari ini. Terimalah berkat penguatan hari ini. Dan terimalah firman ini menjadi hidupmu dan akan menuntun engkau kepada hidup yang baru. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua pasti terberkati karena firman Tuhan datang untuk memberikan pencerahan dan berkat setiap orang yang mendengarkannya. Amin. Air dan minyak akan kita berkati dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu yang mau untuk diberkati air dan minyaknya, angkatlah, peganglah seperti ini. Puji syukur, silakan saudara-saudara, air dan minyak kita akan mohonkan berkat. Sudah? Baik. Air dan minyak di tangan ini, saya berdoa, diberkatilah. Saat engkau minum air ini, saat engkau oleskan minyak ini, ada keajaiban kesembuhan terjadi. Terimalah, lakukanlah, dan percayalah. Berkat surgawi, berkat kesembuhan akan engkau alami melalui pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, air minum dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Minumlah dan jadi berkat bagi kesehatanmu. Dan kalau ada orang sakit yang membutuhkan, berilah cuma-cuma. Karena saya dan Anda dapat cuma-cuma, berilah cuma-cuma agar mereka juga boleh merasakan kasih Yesus cuma-cuma. Amin. Diberkati, diberkati, diberkati. Sueger Pol. Puji Tuhan, puji syukur. Terima kasih semuanya. Sekarang kita akan doa berkat. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Puji syukur, puji Tuhan, rahmat Tuhan menyertai kami semuanya. Kami dengar firman, kami memberi pujian bagi nama Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang melimpah, sekaligus memohon bimbingan, pimpinan Tuhan dan berkat atas kami sepanjang hari ini.
Masuklah engkau sekalian di hari yang baru. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Keluar masukmu sehat, keluar masuk lindungi, keluar masukmu engkau berhasil, keluar masukmu engkau membawa kebahagiaan dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Mereka boleh berbondong-bondong merasakan, mengenal, dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian segala perkara jadi berkat masuk di hari yang baru, sekaligus penyemangat bahwa dalam segala perkara Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaanmu Tuhan sungguh sangat nyata, tidak pernah Tuhan tinggalkan mereka yang percaya kepadanya. Makasih. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Yesus setia. Ibu Sri Purnini, haleluya. Makasih buat kesaksiannya, makasih kebersamaan kita ini. Masuk di hari yang baru dan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, semangat yang baru. Firman Tuhan meneladani setiap langkah kita. Jadilah pelaku firman Tuhan Yesus, memberkati semuanya. Dadah.
Dadah Horas. Bye bye. Besok pagi lagi ya. Makasih. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.